Bumbu-bumbu yang kami buat ini berbahan baku ikan, nah belum banyak dilakukan di masyarakat. Jelas memang lebih bermanfaat karena daerah kita memang penghasil ikan, sehingga dengan menggunakan bahan baku yang melimpah dari daerah kita itu tentunya akan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Ikan salah satu potensi laut Indonesia yang melimpah. Di Sulawesi Selatan, potensi hasil tangkapan nelayan Makassar bisa mencapai 18.000 ton. Ikan tangkapan yang dihasilkan sangat beragam. Buktinya bisa dilihat di tempat pelelangan ikan pautere ini. Jenis ikan yang mendominasi misalnya ikan cepah, kerapu, dan baronang. Namun potensi yang dimanfaatkan baru berupa ikan segar atau dikeringkan. Potensi alternatif ikan menjadi fokus penelitian di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Meta Mahendra Data adalah salah satu pakarnya. Ini adalah ikan BT-BT. Di Makassar dikenal ikan BT-BT, kalau secara luas dikenal sebagai ikan peperek. Nah, ikan ini melimpah di sini. Harganya juga murah, 20.000 per kilo. Biasanya ikan ini hanya diolah, dikeringkan, kering asinkan, kemudian dimakan dengan nasi, sehingga dengan diolah menjadi produk lain, ini juga akan meningkatkan harga jualnya nantinya. Namun, kendala dalam proses pembuatan produk olahan ikan adalah terbentuknya histamin. Itu adalah senyawa penyebab utama keracunan makanan atau alergi seperti gatal-gatal. Untuk mencegah pembentukan histamin, Profesor Meta pun memanfaatkan bahan yang bersifat antimikroba. Saya dapatkan bahwa proses fermentasi ikan itu dengan menerapkan tambahan bumbu cengkeh dan kayu manis itu dapat mengurangi pembentukan histamin. Kemudian selanjutnya saya berpikir lagi, ini tidak bisa berhenti di sini. Sebaiknya ada produk yang bisa dihasilkan dari penelitian ini. Lalu saya berpikir yang paling tepat adalah membuat bumbu berbasis ikan, karena kan tidak banyak. Yang selama ini adalah berbasis ayam, kemudian berbasis daging, tapi berbasis ikan belum banyak. Apalagi kita di daerah sini, ini banyak produksi ikan. Proses pembuatan bumbu penyedap berbahan dasar ikan memakan waktu cukup panjang. Ini sudah ditimbang sesuai dengan kebutuhan untuk proses fermentasi ini berdasarkan berat ikannya. Tak jauh berbeda dengan fermentasi pada udang, adonan yang telah dicampur dengan bumbu akan didiamkan selama 3 minggu. Namun dari hasil penelitian ditemukan bahwa ikan lokal Makassar ini punya keunggulan. Sebenarnya ikan BT-BT sama juga dengan ikan-ikan lainnya, itu kan yang diutamakan adalah proteinnya. Tetapi setelah diteliti, kandungan asam aminonya itu bagus, lengkap. Terutama asam aminoglutamat. Nah, asam aminoglutamat kita ketahui itu adalah sebagai penyebab rasa gurih atau rasa umami pada berbagai bahan, termasuk berbagai masakan. Nah, ini adalah yang paling utama untuk bisa dijadikan sebagai bumbu penyedap karena adanya kandungan asam glutamat tersebut. Setelah proses fermentasi, racikan ikan kembali dicampur dengan rempah-rempah yang berfungsi untuk menambah cita rasa, aroma, sekaligus sebagai pengawet. Adonan kemudian dikeringkan di dalam oven selama 8 jam. Adonan yang sudah kering lalu dihaluskan dan diproses hingga akhirnya siap menjadi bumbu penyedap berbentuk bubuk. Penelitian inovasi penyedap rasa hanya salah satu dari potensi pangan yang bisa dikembangkan lewat bidang ilmu teknologi pangan. Tentu saja penting karena di program studi kita ini ilmu dan teknologi pangan mempunyai visi yaitu menjadi salah satu pelopor yang membangun agroindustri pangan di Indonesia. Nah, jadi untuk mewujudkan visi tersebut kita membutuhkan banyak riset-riset mengenai produk-produk pangan yang sehat dan aman bagi masyarakat. Inovasi ini sangat cocok untuk wilayah maritim seperti Indonesia. Namun pengembangan untuk tujuan industri masih menemui sejumlah kendala meski hasil riset ini sudah mengantongi hak paten. Akhirnya berhenti di paten. Karena kami masih menunggu istilahnya investor atau pengusaha yang mau menerapkan atau mengaplikasikan paten kami untuk kemudian diproduksi dan dikomersilkan. Inovasi ikan olahan yang dikembangkan Meta Mahendra Data hanya salah satu contoh dari beragam hasil teknologi pangan yang memanfaatkan ikan. Selain sebagai bahan pangan, pengembangan sektor perikanan sebenarnya juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.